Untuk mengirim mesin di Swedia. Semenjak berkolaborasi dengan Toyota sejak tahun 2003 yang lalu, pelabuhan ini berkembang pesat, di mana tiap tahunnya mampu menangani bongkar muat hingga 400.000 kendaraan yang berasal dari 15 pabrikan yang berbeda. Para produsen mobil banyak yang bekerja sama dengan pelabuhan Copenhagen and Malmö dikarenakan terdapat pusat distribusi, sehingga distribusi mobil dapat dilakukan langsung dari pelabuhan ke retailer atau dealer. Menariknya lagi, angka statistik kerusakan pada kendaraan saat dilakukan proses bongkar muat juga sangatlah minim, yakni dari 100.000 kendaraan, hanya 3 kendaraan saja yang mengalami kerusakan. Untuk mengirimkan mobil atau kendaraan lainnya dari pabrik sampai ke kapal ro-ro, ternyata juga harus melalui beberapa proses. Mobil yang baru diproduksi akan dikirim menuju ke terminal kendaraan di pelabuhan, baik menggunakan kereta maupun menggunakan car carrier. Setelah tiba di pelabuhan, mobil kemudian diparkir berdasarkan tujuannya, dan di dalam mobil tersebut sudah terdapat kunci yang terpasang. Kemudian kapal akan menurunkan pintunya, yang mana pintu tersebut merupakan pintu kedap air dan berfungsi sebagai jembatan penyeberangan. Selanjutnya, driver yang sudah bersiap akan mengendarai mobil yang diparkir masuk ke dalam kapal, lalu menuju dek sesuai dengan cargo plan. Cargo plan adalah perencanaan penataan muatan kendaraan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan kapal. Dan tiap-tiap mobil yang dimuat memiliki nomor unik yang dipasang pada kaca mobil.
Dalam proses memuat mobil-mobil tersebut, juga terdapat sinyalmen yang memonitor semua lalu lintas mobil selama proses bongkar muat agar aman dan lancar. Dan biasanya, untuk jenis kargo alat berat, akan ditempatkan pada dek di buritan kapal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses unloadingnya. Setelah kendaraan diparkir pada dek kapal, kemudian akan dilakukan proses lasing untuk mengamankan muatan yang ada di dalamnya. Lasing bertujuan agar muatan tidak bergerak. Selama proses lasing ini, mobil harus diikat dengan kencang, karena jika longgar maka muatan dapat mengalami kerusakan selama perjalanan. Lasing untuk mengikat mobil pada kapal dapat menggunakan tali strap dengan roda gigi searah. Dan tali pengikat tersebut diikat pada laspot yang terdapat di lantai dek. Sedangkan untuk kendaraan berat, akan diikat menggunakan chain lasing, yakni alat pengikat yang terbuat dari rantai besi. Ketika semua mobil sudah aman terikat, selanjutnya dilakukan inspeksi oleh petugas yang berasal dari perusahaan yang membuat mobil-mobil tersebut. Selain itu, juga dilakukan inspeksi apakah semua mobil sudah terikat sempurna, dan dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada mobil-mobil itu. Setelah inspeksi selesai, maka kapal Ro-Ro dapat berangkat menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Ketika kapal Ro-Ro tiba di pelabuhan yang dituju, maka dilakukan proses unloading, di mana dalam prosesnya para petugas lasing akan membuka tali pengaman. Kemudian, mobil dibawa ke production shop untuk dilakukan inspeksi lagi untuk memeriksa jika terdapat kerusakan. Setelah inspeksi, mobil baru tersebut akan diberi sentuhan akhir sesuai dengan pesanan konsumen, barulah kemudian akan dikirim ke showroom-showroom yang telah ditentukan. Dalam proses bongkar muat mobil, selain menggunakan kapal Ro-Ro, juga dapat menggunakan kapal kargo biasa. Dalam prosesnya, mobil akan dimasukkan ke dalam kontainer terlebih dahulu, kemudian kontainer dibawa menuju ke kapal kargo. Dalam proses memuat kendaraan ke dalam kontainer, mereka menggunakan sistem yang bernama airlocks, yaitu sebuah rak dengan menggunakan katrol yang didesain khusus di dalam kontainer. Dengan menggunakan sistem tersebut, mereka tidak membutuhkan forklift untuk memasukkan mobil ke dalam kontainer. Proses memasukkan kendaraan ke dalam kontainer juga terbilang cepat, yakni mobil pertama akan masuk ke dalam kontainer menuju rak yang terpasang di dalam kontainer. Selanjutnya, mobil tersebut akan dinaikkan ke atas menggunakan chain block pada rak dengan cara manual oleh para pekerja. Ketika selesai, kemudian mobil kedua akan masuk ke dalam kontainer dan berada di bawah mobil yang pertama tadi. Lalu dilanjutkan, memasukkan mobil ketiga dan keempat yang prosesnya sama seperti di awal tadi. Dan penggunaan sistem ini dalam bongkar muat kendaraan terbukti lebih efisien dibandingkan dengan cara konvensional.
di Swedia. Semenjak berkolaborasi dengan Toyota sejak tahun 2003 yang lalu, pelabuhan ini berkembang pesat, di mana tiap tahunnya mampu menangani bongkar muat hingga 400.000 kendaraan yang berasal dari 15 pabrikan yang berbeda. Para produsen mobil banyak yang bekerja sama dengan pelabuhan Copenhagen and Malmö dikarenakan terdapat pusat distribusi, sehingga distribusi mobil dapat dilakukan langsung dari pelabuhan ke retailer atau dealer. Menariknya lagi, angka statistik kerusakan pada kendaraan saat dilakukan proses bongkar muat juga sangatlah minim, yakni dari 100.000 kendaraan, hanya 3 kendaraan saja yang mengalami kerusakan. Untuk mengirimkan mobil atau kendaraan lainnya dari pabrik sampai ke kapal Ro-Ro, ternyata juga harus melalui beberapa proses. Mobil yang baru diproduksi akan dikirim menuju ke terminal kendaraan di pelabuhan, baik menggunakan kereta maupun menggunakan car carrier. Setelah tiba di pelabuhan, mobil kemudian diparkir berdasarkan tujuannya, dan di dalam mobil tersebut sudah terdapat kunci yang terpasang. Kemudian kapal akan menurunkan pintunya, yang mana pintu tersebut merupakan pintu kedap air dan berfungsi sebagai jembatan penyeberangan. Selanjutnya driver yang sudah bersiap akan mengendarai mobil yang diparkir masuk ke dalam kapal, lalu menuju dek sesuai dengan cargo plan. Cargo plan adalah perencanaan penataan muatan kendaraan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan kapal. Dan tiap-tiap mobil yang dimuat memiliki nomor unik yang dipasang pada kaca mobil. Dalam proses memuat mobil-mobil tersebut, juga terdapat sinyalmen yang memonitor semua lalu lintas mobil selama proses bongkar muat agar aman dan lancar. Dan biasanya, untuk jenis kargo alat berat, akan ditempatkan pada dek di buritan kapal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses unloadingnya. Setelah kendaraan diparkir pada dek kapal, kemudian akan dilakukan proses lasing untuk mengamankan muatan yang ada di dalamnya. Lasing bertujuan agar muatan tidak bergerak. Selama proses lasing ini, mobil harus diikat dengan kencang, karena jika longgar maka muatan dapat mengalami kerusakan selama perjalanan. Lasing untuk mengikat mobil pada kapal dapat menggunakan tali strap dengan roda gigi searah. Dan tali pengikat tersebut diikat pada lashboard yang terdapat di lantai dek. Sedangkan untuk kendaraan berat akan diikat menggunakan chain lasing, yakni alat pengikat yang terbuat dari rantai besi. Ketika semua mobil sudah aman terikat, selanjutnya dilakukan inspeksi oleh petugas yang berasal dari perusahaan yang membuat mobil-mobil tersebut. Selain itu, juga dilakukan inspeksi apakah semua mobil sudah terikat sempurna, dan dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada mobil-mobil itu. Setelah inspeksi selesai, maka kapal Ro-Ro dapat berangkat menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Ketika kapal Ro-Ro tiba di pelabuhan yang dituju, maka dilakukan proses unloading, di mana dalam prosesnya para petugas lasing akan membuka tali pengaman. Kemudian, mobil dibawa ke production shop untuk dilakukan inspeksi lagi untuk memeriksa jika terdapat kerusakan. Setelah inspeksi, mobil baru tersebut akan diberi sentuhan akhir sesuai dengan pasangan konsumen, barulah kemudian akan dikirim ke showroom-showroom yang telah ditentukan. Dalam proses bongkar muat mobil, selain menggunakan kapal Ro-Ro, juga dapat menggunakan kapal kargo biasa. Dalam prosesnya, mobil akan dimasukkan ke dalam kontainer terlebih dahulu, kemudian kontainer dibawa menuju ke kapal kargo. Dalam proses memuat kendaraan ke dalam kontainer, mereka menggunakan sistem yang bernama airlocks, yaitu sebuah rak dengan menggunakan katrol yang didesain khusus di dalam kontainer. Dengan menggunakan sistem tersebut, mereka tidak membutuhkan forklift untuk memasukkan mobil ke dalam kontainer. Proses memasukkan kendaraan ke dalam kontainer juga terbilang cepat, yakni mobil pertama akan masuk ke dalam kontainer menuju rak yang terpasang di dalam kontainer. Selanjutnya, mobil tersebut akan dinaikkan ke atas menggunakan gen block
pada Irak dengan cara manual oleh para pekerja. Ketika selesai, kemudian mobil kedua akan masuk ke dalam kontainer dan berada di bawah mobil yang pertama tadi. Lalu dilanjutkan, memasukkan mobil ketiga dan keempat yang prosesnya sama seperti di awal tadi. Dan penggunaan sistem ini dalam bongkar muat kendaraan terbukti lebih efisien dibandingkan dengan cara konvensional.